Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya, Arman SPD. Saya kali ini akan membagikan tutorial cara mengedit video pembelajaran dengan menggunakan Kdenlive Live. Baik, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita membuka aplikasi Kdenlive Live. Jadi, setelah kita buka, kemudian kita menuju file master video yang ingin kita edit. Misalnya di sini saya punya video pembelajaran ya, yang ini. Kemudian saya punya juga rekaman file suara yang telah saya rekam dengan menggunakan aplikasi screen recording atau bisa juga dengan menggunakan ponsel. Di sini saya akan menunjukkan cara menggabungkan file video yang telah saya buat melalui Powtoon, atau bisa juga kita buat video melalui PowerPoint atau menggunakan misalnya Canva. Tapi di sini saya mengambil contoh membuat video dengan menggunakan Powtoon karena saya sudah mengikuti diklat di Damba angkatan 15 tentang pembuatan whiteboard animation dengan menggunakan Powtoon. Di sini saya sudah punya file suara, kita akan gabungkan dengan video tadi yang ini. Baik, kita mulai. Yang pertama-tama kita cukup copy linknya saja ini untuk mempercepat nanti mengimpor, atau kita bisa seret, drag. Ya. Pertama-tama kita buat new. Ya. Ketika kita masuk di aplikasi atau perangkat lunak pengedit video Kdenlive, kita buat new. Kemudian kita tentukan jumlah video tracknya atau audio tracknya. Jadi kita ikuti saja secara default. Oke. Kemudian kita drag video yang akan kita edit. Yang pertama ini adalah master videonya, kita edit. Yang akan kita masukkan di aplikasi pengedit video. Kemudian setelah kita masukkan, kita angkat atau kita seret ke dalam timeline-nya, timeline video dan audio. Nah, kemudian kita geser untuk memperkecil timeline-nya agar bagian akhir video kita bisa lihat. Nah, sebelum memulai mengedit, kita perlu melihat ya track secara utuh. Jadi kita cukup klik kanan di bagian video. Nah, kita tampilkan semua frame. Jadi ketika kita menggunakan Powtoon untuk membuat video, biasanya contoh ini, ya biasanya di akhir video akan muncul seperti ini ya, tampilan Powtoon ya. Jadi saya perkecil dulu suaranya. Coba saya kecilkan suaranya ya. Audio pertama saya kecilkan. Terus tes putar. Nah, ini perlu kita hilangkan dulu. Jadi kita hilangkan dengan cara kita perbesar kembali timelinenya untuk memudahkan saja. Mungkin ini terlalu besar, kita perkecil kembali. Kemudian kita lihat ya, sampai di mana kita harus memotong ya. Nah, ternyata sampai di sini ya. Kita akan memotong mulai dari sini. Jadi kita sisa klik kanan di sini, klik kanan, kemudian kita tekan ya, atau pilih cut clip ya. Kemudian kita klik yang bagian kanan, kemudian kita tekan del. Maka otomatis video sekarang telah terpotong. Ya. Kemudian kita tes kembali putar di bagian akhirnya, kita lihat. Ini sudah hilang ya. Baik, sekarang kita akan coba memasukkan file audio tadi ya. Jadi file audio tadi sengaja saya rekam per slide untuk memudahkan pada saat kita gabungkan di menggunakan Kdenlive. Jadi saya akan
tunjukkan cara menggabungnya. Jadi kita buka ya file suara yang kita miliki, kemudian kita seret ya, kita seret masuk ke dalam ini ya. Jadi kita bisa pilih secara keseluruhan, kita seret masuk, otomatis semua sudah masuk di bagian media. Jadi ini media yang kita miliki. Ini tadi adalah video masternya yang paling bawah ya. Jadi kita masukkan dulu yang pertama ya. Masukkan yang pertama, kemudian yang kedua kita masukkan saya dulu secara keseluruhan, kemudian kita atur nanti timelinenya sebentar. Jadi yang kelima, enam, kemudian 7 ya. Ini sekitar 10 ya, di atas 10 ya tadi suaranya. Kemudian ke 11, kemudian 13 kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Baik, sekarang kita akan coba atur ya, atur timelinenya. Jadi kita akan menyesuaikan posisinya ya. Jadi ini tidak membutuhkan waktu lama, hanya sebentar ya. Jadi pertama kita mau lihat tampilannya ya. Ya, kita perbesar timelinenya supaya lebih nampak ya. Kemudian kita apply kembali. Assalamualaikum, selamat. Kita putar kembali. Kita sesuaikan ya. Ya, di sini tampil pertama ya. Coba kita putar kembali. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tuas sebagai pesawat sederhana. Ya, sini sudah kita dapat. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Ya, oke. Kita ulang ya. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Ya, kemudian kita masuk ke audio yang ketiga. Apa kaitan tuas dan pesawat sederhana? Perhatikan gambar berikut. Apa kaitan tuas dan pesawat sederhana? Perhatikan gambar berikut. Pesawat sederhana adalah alat bantu sederhana yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Tuas adalah salah satu dari pesawat sederhana selain bidang miring dan katrol. Kemudian atur lagi ya. Tuas secara umum terdiri atas titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Kita dapat mengetahui alat itu tuas atau bukan dengan cara melihat jenisnya.
Kita dapat mengetahui alat itu tuas atau bukan dengan cara melihat jenisnya. Anak-anak, ayo kita perhatikan gambar berikut. Dengan melihat gambar berikut, kita akan dapat membedakan tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Namun perlu kita ingat ya, meskipun tuas dikelompokkan menjadi 3, tetapi fungsi setiap tuas pada dasarnya sama, yaitu memudahkan pekerjaan manusia. Sekarang, kita akan memahami prinsip kerja tuas. Sekarang, kita akan memahami prinsip kerja tuas. Semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanis tuas. Dan semakin pendek lengan beban, semakin besar pula keuntungan mekanisnya. Perhatikan gambar berikut. Semakin panjang lengan kuasa, semakin mudah pula kita mengungkit benda. Itulah yang disebut dengan keuntungan mekanis. Coba perhatikan contoh soal. Dengan perhatikan contoh soal. Dengan menggunakan pengungkit, maka kita dapat mengangkat beban 1500 Newton dengan hanya menggunakan gaya 500 Newton. Berikut ini adalah beberapa contoh tuas yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gambar di samping adalah tuas jenis keberapa, anak-anak? Gambar di samping adalah tuas jenis keberapa, anak-anak? Ya, benar, tuas jenis kedua. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Ya baik, kita sudah atur audio tambahan untuk naratornya, kemudian kita atur lagi suara latar yang berasal dari Powtoon ya. Ini terlalu besar, jadi kita kecilkan, kita klik kanan kemudian ungroup ya, jadi kita kecilkan, kemudian kita atur audio suara ya, kita atur sampai sesuai ya. Terus kita tes putar ya, putar audio, kemudian narator, 10 narator kita tambah. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tuas sebagai pesawat sederhana. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang biasanya terbuat dari kayu dengan tumpu di salah satu titiknya dan digunakan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Apa kaitan tuas dan pesawat sederhana? Perhatikan gambar berikut. Pesawat sederhana adalah alat bantu sederhana yang dapat memudahkan pekerjaan manusia.
Tuas adalah salah satu dari pesawat sederhana selain bidang miring dan katrol. Tuas secara umum terdiri atas titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Kita dapat mengetahui alat itu tuas atau bukan dengan cara melihat jenisnya. Anak-anak, ayo kita perhatikan gambar berikut. Dengan melihat gambar berikut, kita akan dapat membedakan tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Namun perlu kita ingat ya, meskipun tuas dikelompokkan menjadi 3, tetapi fungsi setiap tuas pada dasarnya sama, yaitu memudahkan pekerjaan manusia. Sekarang, kita akan memahami prinsip kerja tuas. Semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanis tuas. Dan semakin pendek lengan beban, semakin besar pula keuntungan mekanisnya. Perhatikan gambar berikut. Semakin panjang lengan kuasa, semakin mudah pula kita mengungkit benda. Itulah yang disebut dengan keuntungan mekanis. Coba perhatikan contoh soal. Dengan menggunakan pengungkit, maka kita dapat mengangkat beban 1500 Newton dengan hanya menggunakan gaya 500 Newton. Berikut ini adalah beberapa contoh tuas yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gambar di samping adalah tuas jenis keberapa anak-anak? Ya, benar, tuas jenis kedua. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Baik, demikian tadi kita sudah selesai menggabungkan file audio dan mengatur volume narator dan volume latar dari video yang kita miliki. Sekarang kita akan mengekspor atau melakukan render, jadi kita akan mengekspor dengan cara menekan tombol render. Kemudian kita pilih letak videonya, misalnya saya pilih saya akan coba pastikan atau letakkan di sini ya. Copy, terus lebih mempercepat ya. Kemudian saya akan beri nama tutorial pembuatan video dengan Kdenlive. Kemudian kita save ya. Kemudian kita render. Jadi salah satu kelebihan dari Kdenlive ini, proses renderingnya itu cukup singkat ya. Hanya beberapa detik, tidak sampai 1 menit. Sedangkan pada saat saya menggunakan perangkat lunak pengedit video lainnya, yang tidak saya sebutkan di sini, itu renderingnya bisa sampai 2 menit. Jadi ini salah satu kelebihan dari Kdenlive. Sangat maksimal ya dalam melakukan rendering. Maksimal 30 detik untuk video dengan durasi kurang lebih 3 menit ya. Jadi saya sangat senang menggunakan software ini. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah muncul tutorial video dengan Kdenlive ya. Ini sudah kita bisa lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ya, baik. Kemudian sampai di sini saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.